Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda pandangan tetapi tetap saudara. Membumikan toleransi. Dalil dan tafsir latar terkait. Sebagai umat Islam, segala sikap dan perilaku kita harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Begitu juga dengan masalah toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat-ayat yang menjadi pondasi kuat bagi kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Dalil Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tafsir dan makna. Ayat ini adalah landasan utama toleransi. Allah menegaskan bahwa perbedaan bangsa dan suku itu adalah takdir penciptaan, bukan kesalahan. Lita araf, agar saling mengenal bukan saling memusuhi. Akramakum, ukuran kemuliaan manusia bukan karena suku, golongan, atau paham, tapi karena ketakwaan. Jadi, jika kita merasa paling benar, lalu merendahkan orang lain, itu justru bertentangan dengan ayat ini. Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Tafsir dan makna. Ayat ini mengajarkan prinsip kebebasan, keberagama, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak berarti tidak boleh memaksakan kehendak, dan kita juga harus menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya, selama tidak ada yang memeranginya kita. Quran Al-Mumtahanah ayat 8. Innallaha la yanhakum anil ladzina lam yutallikum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa antabarruhum wa tuqsituhum ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tafsir dan makna. Allah tidak melarangi kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang berbeda agama, asalkan mereka tidak memusuhi Islam. Tabaru, berbuat baik, silaturahmi, tolong menolong. Iksat, berlaku adil. Islam mengajarkan bahwa hubungan sosial itu luas, tidak dibatasi hanya oleh garis agama. Dalil hadis, la taqhatu wa la taqhabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan. Rasulullah SAW melarang 3 hal. 1. Takhatu, saling mendengki, iri hati. 2. Tadhabaru, saling membenci, musuhan. 3. Takhatu, memutuskan hubungan silaturahmi. Beliau memerintahkan kita untuk tetap menjadi saudara dalam ikatan hamba Allah. Definisi toleransi. Narasi. Kita bedah definisi agar tidak salah kaprah. Secara bahasa, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti sabar, menahan diri, dan membiarkan. Dalam bahasa Arab disebut at-tasamuh, yang berarti saling memberi kemudahan, memaafkan, dan menghormati. Secara istilah, toleransi sikap terbuka dan mau menerima perbedaan yang ada pada diri orang lain, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, adat istiadat maupun kebiasaan, tanpa mengubah prinsip kebenaran yang kita pegang. Batasan toleransi. Banyak orang salah paham. Toleransi bukan menyamakan kebenaran semua agama, membenarkan kesalahan orang lain, menghilangkan jati diri, atau mengikuti budaya yang bertentangan dengan agama. Toleransi itu adalah menghormati hak orang lain untuk berbeda
sambil tetap memegang teguh kebenaran sendiri. Kita bisa berkata, "Saya tidak setuju dengan pendapatmu, tapi saya membela mati-matian hakmu untuk menyampaikannya dalam hidup damai." Bedah sikap kasus Bansar mengusir kajian. Narasi, mari kita bedah sebuah kasus yang sempat viral, yaitu ketika kelompok Bansar melakukan pembubaran atau penolakan terhadap kegiatan kajian agama yang diisi oleh penceramah tertentu di beberapa daerah seperti Surabaya dan Pamekasan. Apa yang terjadi? Masa datang ke lokasi kajian, meminta acara dihentikan dan meminta penceramahan pagi. Alasan yang disampaikan bermacam-macam, mulai dari materi yang dianggap memecah belah, menistakan ormas tertentu, hingga dianggap tidak sesuai dengan paham setempat. Analisis sikap. 1. Hak menuntut ilmu. Setiap muslim memiliki hak untuk belajar mendengarkan ilmu selama materinya tidak jelas-jelas menyimpang dari akidah. Mengubarkan secara paksa berarti melanggar hak jamaah yang ingin hadir. 2. Prinsip musyawarah main hakim sendiri. Islam sangat melarang tindakan anarki. Jika ada keberatan, jalan yang benar adalah tabayun, mencari kejelasan dan musyawarah. Datanglah kepada panitia atau penceramah dengan bahasa yang santun. Sampaikan keberatan dengan dalil, bukan dengan teriakan atau ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan." 3. Dampak buruk. Tindakan seperti ini justru mencoreng wajah Islam. Di mata publik, Islam terlihat keras, galak, dan tidak menghargai sesama. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Ini juga memicu perpecahan dan memutuskan ukhuwah. Seharusnya bagaimana? Jika merasa ada materi yang kurang pas atau memancing keributan. 1. Dialog terbuka, mengajak berdiskusi secara pribadi atau resmi, bukan masa bergerombol. 2. Koreksi yang santun, menggunakan dalil dan logika, bukan emosi. 3. Menghormati kesepakatan. Jika acara sudah memiliki izin resmi dan dihadiri banyak orang, maka orang publik harus dihormati. 4. Prinsip ikhtilaf. Ingatlah pepatah ulama, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat itu rahmat. Kita boleh berbeda cara pandang, tapi jangan sampai berbeda hati. Mengusir saudara seiman hanya karena beda pendapat adalah sikap yang sangat jauh dari ajaran Nabi. Pada sikap umat muslim di Bali saat lebaran tahun ini. Narasi berbeda dengan kasus di atas. Kita punya contoh yang sangat indah dan menjadi role model bagi Indonesia, yaitu bagaimana umat Islam di Bali merayakan Idul Fitri tahun ini. Apa yang terjadi? Di Pulau Dewata yang mayoritas Hindu, ribuan umat muslim berkumpul di lapangan Lumintang dan area lain untuk salat Aid. Suasana sangat kondusif, aman, dan penuh kedamaian. Poin positif yang diteladani, konsep hablun minallah dan hablun minan nas. Umat Islam di sana sangat taat beribadah, tapi mereka juga sangat pandai menjaga hubungan dengan sesama manusia. Mereka tidak fanatik buta yang mengganggu tetangga. Mereka salat dengan khusyuk, tetapi tetap sopan dan menjaga tata krama di lingkungan minoritas. 2. Sinergi yang luar biasa. Momen yang paling menyentuh adalah ketika pecalang petugas adat Hindu turun tangan membantu mengatur lalu lintas dan keamanan saat sholat Id. Mereka dengan sukarela menjaga saudara-saudara mereka yang muslim agar bisa beribadah dengan tenang. Ini bukti nyata, beda keyakinan bukan halangan untuk saling mencintai dan tolong menolong. 3. Saling menjaga, timbal balik positif. Ketika nyepi, umat Islam juga menghormati, tidak bikin gaduh, dan justru membantu menjaga keamanan ketika lebaran. Umat Hindu juga menghormati,
Ini sikap dewasa yang harus ditiru. 4. Dewasa dalam perbedaan internal. Bahkan di antara sesama umat muslim di sana, meski ada perbedaan penetapan tanggal, ada yang 1 Syawal besok, ada yang lusa, mereka tidak saling caci maki, justru ada semangat berbeda tanggal tapi tetap satu hati dan satu tujuan. Tidak ada yang bilang lebaranmu salah, tapi mereka saling mengucapkan selamat. Kesimpulan, inilah definisi toleransi yang sesungguhnya. Menjadi umat muslim yang taat, tapi juga menjadi tetangga yang baik, warga negara yang baik, dan saudara yang menyenangkan bagi semua orang. Penutup, dari pembahasan panjang lebar ini, kita menyimpulkan bahwa toleransi bukan soal membenarkan yang salah, tapi soal menghormati hak orang lain. Toleransi bukan menghilangkan prinsip, tapi soal memperhalus akhlak. Mari kita jadikan kasus pembubaran kajian sebagai pelajaran agar kita lebih bijak, lebih banyak dialog, dan kurangi kekerasan. Dan mari kita jadikan contoh di Bali sebagai inspirasi bahwa hidup rukun dalam perbedaan itu sangat mungkin dan sangat indah. Semoga Allah menjadikan kita umat yang rahmatan lil alamin, dicintai oleh Allah dan disayangi oleh sesama makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.